Di sini gue pengen sharing ke teman-teman apa yang akan gue lakuin kalau gue punya gaji UMR dan gimana caranya gue dapat 1 miliar pertama gue. Jadi sebelumnya ini gue tadi udah Google ya, gaji UMR di Jakarta per tahun 2025 itu 5,4 juta. Ya ini gue bakalan buletin aja biar gampang ke 5 juta guys ya. Jadi ada itu punya selisih 400 ribu. Apa yang gue share di sini itu bakalan ya gue harap realistis buat teman-teman ikutin. Di video ini gue bakalan sharing 4 cara yang lu bisa lakuin sebagai orang yang punya gaji UMR ya, yaitu 5 juta. Kita udah sepakat tadi nominalnya buat dapetin 1 miliar pertama. Ini gue bilang ini gak bakalan cepet, ini gak bakalan instan, ini gak bakalan dalam beberapa tahun doang. Ini mungkin akan memakan waktu, tapi yang penting itu pasti ya. Jadi di sini gue pengen share ke teman-teman langsung aja. Nah, di sini apa yang gue maksud dari tentukan ya. Jadi kalau misal ya, teman-teman itu punya gaji contohnya 5 juta, teman-teman ini harus tentukan dulu ya. Teman-teman ini punya pengeluaran berapa? Kalian tuh punya pengeluaran bulanan tuh berapa di Jakarta ya? Ini gue ambil contoh angka ya. Kita ambil 50% ya. Ya again ya, ini gaji lu awalnya 5,4 udah gue diskon. Jadi ini udah sebenarnya udah harusnya realistis banget ya. Kalau lu di atas itu berarti tinggal di-adjust aja. P itu gaji teman-teman ya, X itu pengeluaran. Contohnya pengeluarannya itu 2,5 juta ya. Ini udah fully discounted ya. Karena kan 5,4 nih awalnya ya. Tapi gue udah diskonin kurang 100 ribu sebelah sini. Terusnya kita bakalan cari sisanya, sisa duit alias kita bilangnya Y. Ya ini kita banyak pengeluaran. Ya ini gaji. Nah, gini lah ya. Nah, sisanya itu kayak gimana? Kita bakalan kurangin P kurang X ya. Jadi kita bilang 5 juta. Gaji yang lu punya dikurangin 2,5. Alias lu dapat hasil 2,5 juta. Jadi kita udah dapat sekarang sisanya. Sisa ini alias Y ini yang bakalan kita pakai ya. Jadi gua anggap 2,5 ini kita nggak bakalan pakai. Gua nggak bakalan suruh kalian buat hemat dan sebagainya. Meskipun sebenarnya kalian bisa hemat ya. Coba kalau kalian bisa hematin dari pengeluaran teman-teman alias X-nya, lu hematin ya, lu hematin ya. By the way, ini berlaku juga ya. Kalau misal gaji lu 10 juta dan sebagainya, lu juga bisa pakai rumus ini ya. Jadi kita bakalan mainin alias kita bakalan puterin uang dari sisa pengeluaran kita ya. Dan sini gua bakalan jelasin gimana caranya sisa ini bisa jadi 1 miliaran dalam beberapa tahun ke depan. Gue jelasin ya. Misal ini kita lagi terapin ya rumusnya. Jadi kita bakalan spend alias kita bakalan cuma ya invest segini. Lu dari duit 5 juta ini, ya kita bakalan invest, ini buat diinvestasikan yang bakalan gue jelasin nanti. Jadi setiap kali lu terima paycheck nih, setiap kali terima 5 juta, lu langsung sisihin, langsung investasikan 2,5 juta. Lu jangan spending dulu, terus akhir bulan ada duit sisa, baru lu investasikan, itu salah kaprah. Ya, jadi itu konsep yang pertama yang gue pengen jelasin ke teman-teman semua. Biasakan buat setelah terima uang, langsung diinvestasikan. Jangan investasikan apa yang tersisa. Misal lu 5 juta, lu savingsnya dan sebagainya, lu spending buat makan, buat bayar apa dan sebagainya, jalan-jalan, itu sisa 2 juta atau berapa juta, itu yang baru invest, itu salah kaprah ya. Jadi lu harus tentukan berapa yang lu pengen invest. Di sini kita udah tentuin, yaitu 2,5 juta. Nah, nomor 2 ya, yaitu dana darurat. Jadi sebelum ya kita go on risky atau mencapai 1 miliar pertama, gue rasa teman-teman itu harus set yang namanya itu dana darurat. Jadi dana darurat itu gue sering banget bilang minimal itu 12 bulan, tapi kita kasih longgar dikit itu 6 bulan guys. Kita bilang dana darurat itu DD ya, 6 bulan guys. 6 bulan dari pengeluaran ya. Jadi teman-teman ini harus punya uang ya, dana darurat. Let's say kan tadi pengeluaran gue 2,5 juta kan. Ya dikali 6, ya sesimpel itu. Jadi kalau lu kali ini semuanya dapat 15 juta. Jadi lu harus punya dana darurat sebesar 15 juta. That's it. Ini amit-amit kalau misal lu dipecat atau lu ada masalah dan sebagainya, lu tetap punya uang ya, lu ada kasban ya. Jadi kedua itu lu harus punya dana darurat ya, setelah lu tentukan berapa pengeluaran dan berapa yang lu pengen investin ya. Jadi kalau kita rekap nih dengan gaji 5 juta dengan skenario gua, kita udah tentukan yang bakal kita invest itu 2,5 juta, yang bakal kita spend itu 2,5 juga ya. Dana darurat kita itu 15. Gimana caranya ngumpulin dana darurat ini? Ya lu tabung ya. Misal lu pakai bank, terusnya lu taruh ke investment fund ya. Misal lu kayak ini gua nggak sponsor ya, misal lu taruh ke Bibit, lu taruh ke mutual fund, lu taruh ke MyBCA, lu taruh ke Welma, bebas ya. Intinya lu harus punya dana darurat sebesar 15 juta. Nomor 3 ya, cari side hustle. Jadi setelah lu punya dana darurat, setelah ya kata kunci ya, setelah lu punya dana darurat, lu baru mulai cari side hustle. Jangan yang namanya itu kebalik guys. Jangan lu belum ada dana darurat, lu udah cari side hustle dulu, karena side hustle itu risky guys. Lu harus selalu meresikokan either uang lu atau waktu lu. Ya belajar buat gua rasa cari lapangan pekerjaan baru ya. Misal lu side hustle, lu pulang dari kantoran, ya misal lu dari jam 9 sampai jam 5, lu cari kerja di kantor. Terus sisanya kan masih ada jam ekstranya, mungkin 1-2 jamnya lu bisa jadi Gojek atau lu jadi apapun itu lah, itu bisa. Ini by the way gue ada kasih tips ke teman-teman. Ini gue ada jelasin terlebih di YouTube video yang menarik sekarang, itu yang keempat, yaitu mulai investasikan. Jadi kita checklist dulu ya, dana darurat itu udah ada ya, terus kita tentukan ya pengeluaran sama jumlah yang kita invest udah ada, side hustle ini udah ada. Side hustle ini kan lu pasti dapat uang lebih, tapi gue anggap di sini lu nggak dapat side hustle sama sekali, tapi gue anggap di skenario lu dapat sesuatu ya. Jadi lu dapat 2 pedang ya. Kita bilangnya lu dapat gaji 5 juta per bulan, sama lu dapat side hustle ya, ini berapa ratus ribu atau 1-2 juta per bulan, itu udah bare ya, itu udah cukup banget gitu ya. Jadi yang keempat, yang investasi. Gimana caranya? Misal lu punya duit ya 2,5 juta per bulan ya, source of revenue, gimana cara ini jadiin 1M? Kalau kita pakai ya structure yang sangat-sangat normal, ini butuh kurang lebih 40-an tahun. Karena kan 2,5 juta dikaliin 12 aja ini 30 juta. Ini dalam setahun nih, ya kan? Terus kalau ini lu kaliin 10, ya ini udah 300 juta, ini 10 tahun. Ya kalau lu pengen hit 1M, ya ini 30 tahun kurang lebih, hampir 40 lah kurang lebih. Kayak gitu. Jadi menurut gua ya pasti terdengarnya sangat tidak realistis, tapi again teman-teman harus cari yang namanya side hustle, ini buat ngebantu. Tapi apa yang lo harus lakuin kalau misal punya gaji 2,5 juta per bulan? Menurut gua sekarang the best option yang lo bisa punya itu masuk ke risk on markets ya. Gua bukan bilang lo harus all in dan sebagainya, tapi menurut gua dari gua perspektif gua pribadi, the best option yang lo punya sekarang, upside terbaik itu sekarang ada di financial market, yaitu cryptocurrency. Jadi kalau lo masuk ke crypto, jadi kita bilangnya lo jangan masuk altcoins dulu ya, karena uang lo masih sangat minim. Tapi again, sebelum masuk ke crypto lo harus punya dana darurat ya, kayak requirement kita 4 ini ya. Jadi lo jangan asal terjun langsung lompat ke 4, langsung lompat ke 4 ini tanpa ngerjain step
step 2 sama step 3 dulu. Jadi lu udah punya dana darurat, baru dengerin dari ini, oke? Ini lu disclaimer dulu ya, karena orang-orang bisa aja potong dulu ya. Tapi yang lu perlu pahamin, untuk gue pribadi, the best thing you can do dari 2,5 juta ini, yaitu masukin ke crypto alias masukin ke Bitcoin. Jadi uang dari sisa dana darurat ini bakal masuk ke 2 juta per bulan, 2,5 juta per bulan ke Bitcoin. Nah, Bitcoin kayak gini. Jadi setahun kan bisa berapa? 30 juta kan, kurang lebih yang lu bakal investin. Ya, 30 juta yang lu invest tahun ini dalam 10 tahun ini kurang lebih bisa 11-12x lebih, guys. Ya, kalau lu bisa ngasilin CAGR return 30%. Jadi kalau lu misal tahun ini, misal lu tabung 30 juta, ini tahun 2025, sebelah sini, by the time lu tahun 2035, nih dengan CAGR alias return ya, kita bilangnya return, konsisten 30% per tahun alias lu bakal masukin ke Bitcoin ya, jadi setiap bulan lu masukin dan sebagainya, uang 30 juta ini bakal kurang lebih jadi 413-an juta, guys. Ini duit lu bakalan kurang lebih 10x ya, 13x bahkan ya, kalau lu berhasil ngasilin return 30% per tahun. Jadi sebenarnya apakah lu punya gaji UMR terus lu sisihkan sementara sambil lu investin CAGR punya return 30-40% itu bisa mendapatkan 1 miliar? Jawabannya bisa. Tapi gue pengen bahas tentang gimana cara atur duit gaji UMR ala gue. Kenapa gue pengen bahas tentang ngatur duit gaji UMR? Jadi gue bahas satu-satu dulu ya. Di piramida keuangan kita cuma bahas 3 level pertama untuk manage uang UMR. Di sini gue bakal pakai UMR di Jakarta, yaitu sekitar 4,4 juta. Tapi kalian adjust sendiri, ini harusnya nggak jauh beda kalau misalnya kalian UMR di kota-kota lain. Oke, paling pertama dari piramida keuangan adalah cash flow. Ini harusnya ada di gambar piramida keuangannya. Paling bawah adalah ngatur in and out uangnya kalian. Kalau misalnya uangnya masih UMR, misalnya under 5 juta atau under 10 juta, menurut gue itu strict banget. Kalian harus punya habit untuk catat pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya. Soalnya ruang kalian untuk bermain bisa jajan lebih banyak atau investasi lebih banyak itu tipis. Gue actually rekomendasiin untuk ikutin aturan yang 50-30-20. 50% itu untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk investasi. Tapi kalau misalnya kalian bisa tuker dan investasi lebih banyak, itu lebih bagus. Again, ini general guideline. Buat kalian yang punya gaji UMR, misalnya 50% itu kan 2,2 juta di Jakarta. Bisa nggak kalian hidup per bulan dengan 2,2 juta? Bisa banget. Kebetulan waktu itu kalau gue mau hemat-hematnya, cost per bulan di Jakarta itu bisa dapat 1-1,5 juta per bulan. Lalu kebutuhan yang lain apa? Mungkin transportasi dan makan. Jadi kita agak strict di sini, kita nggak boleh terlalu punya lifestyle yang lavish. Tapi coba mulai bangun habit ngeporsiin budget keluar duitnya berdasarkan aturan-aturan ini. Nah, habis itu 30%-nya itu adalah untuk keinginan. Jadi sebenarnya gini, gue tuh nggak setuju 30% harus untuk keinginan. Bisa aja kalian bahkan keinginannya 0 di bulan itu, atau bahkan kadang-kadang 5%, kadang-kadang 10%. Tapi soalnya nggak semua orang itu bisa strict, oke semuanya ditabung terus hidup frugal. Frugal tuh artinya pelit, kayak nggak mau keluarin untuk hal-hal yang nggak perlu. Tapi let's say kayak gitu, 30% dipakai buat keinginan, 20% itu dipakai buat investasi. Cuma kita mikir kayak gini ya, kebanyakan orang mikir langsung, oke, gue duit investasi, gue langsung taruh mana, langsung invest ke saham, langsung invest kemana. Ini bukan financial advice, karena perspektif gue dalam manajemennya adalah untuk create potential income. Gimana caranya kita punya income lebih gede lagi. Oke, step 1 versi gue untuk ngatur uang versi gaji UMR adalah catat pengeluaran pemasukan. Make sure kalian porsi berdasarkan persentase keinginan, kebutuhan, dan investasi. Yang penting itu dulu. Jangan sampai pengeluaran lebih gede daripada pemasukan. Oke, step 2 dari piramida keuangan itu adalah proteksi. Proteksi sebenarnya di sini gue ada 2 hal doang, yaitu siapin dana darurat, dan yang kedua kalau bisa siapin asuransi. Dan asuransi kesehatan tuh sekarang banyak banget yang affordable, per tahun mungkin cuma berapa juta, atau per tahun bahkan ada yang beberapa ratus ribu. Cuma ini kan premi, kalian harus nyesuaiin dengan kebutuhan kalian masing-masing. Cuma dana darurat itu sesuatu yang harus wajib punya. Jadi dana darurat itu uang yang kalian simpan di bank gitu, misalnya nganggur, nggak boleh dipakai buat apa-apa. Itu dipakai buat kalau tiba-tiba ada kebutuhan untuk ke rumah sakit, kalau misalnya nggak ada asuransi ya, kebutuhan untuk kasih orang tua atau dana lain yang tiba-tiba mendadak. Gue akan kasih guideline dari 3-6 kali pengeluaran bulanan. Coba kalau misalnya kita ikutin aturan pertama itu 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan. Berarti 80% itu biaya bulanan kita kan. 80%-nya 4,4 juta berapa sekian? Nah, coba dihitung sendiri. Dikali 6 kali lipatnya. Jadi anggap biar memudahkan kalian hitung juga, anggap pengeluaran per bulan itu 3 juta dikali 6 berarti harus punya 18 juta di rekening bank, nganggur nggak boleh diapa-apain. Sebenarnya untuk dana darurat better safe than sorry, tapi opini pribadi gua, kalian tuh bisa get by dengan dana darurat 3 bulan pengeluaran, yaitu sekitar 9 juta misalnya. Karena apa? Karena dengan cash flow kecil, menurut gua perputaran uang tuh lebih penting dibanding uang gede yang ngendep. Again, bukan financial advice, tapi ini yang gua lakuin sendiri dulu. Karena gua pengen uang seadanya gua itu untuk diputar terus untuk investasi. Nah, tapi gini, kalau misalnya piramida 1 sama 2 udah keisi, piramida ketiga tuh investasi. Cuma pertanyaannya, investasi kemana? Kalau misalnya gaji UMR, gua akan bagi kedua hal, investasi untuk sesuatu yang menciptakan income, atau yang kedua itu investasi ke instrumen keuangan. Tapi kayak gini, kalian pasti pernah dengar kalau misalnya invest di instrumen keuangan itu adalah investasi dengan return paling kecil sebenarnya. Karena paling kita ngeliat apa, berapa persen per tahun, 20%, 30% yang paling gede saya hebat-hebatnya per tahun. Cuma kalau misalnya pas kecil kita invest di kemampuan kita untuk create income, itu bakal lebih banyak lagi returnnya. Bahkan mungkin kalian investasi di misalnya satu buku gitu 300.000 untuk ilmu coding atau skill apapun itu bisa menciptakan income untuk kalian puluhan bahkan ratusan juta di kedepannya. Oke, tapi alokasinya gimana? Anggap kan tadi kita punya 20% dari budget kita untuk investasi dengan gaji 4,4 juta. Itu lumayan gede loh. Berarti per bulan kita ada sekitar 880.000 untuk kita investasiin. Opini pribadi gue dari 880 itu menurut gue enaknya dibagi 50-50 biar gampang. Jadi apa? 440.000 dan 440.000. Cuma 440.000 untuk income itu apa? Kalau menurut gue paling simpelnya adalah investasi ke ilmu. Setiap bulan coba beli buku, setiap bulan coba beli course atau ikut pelatihan atau ikut workshop dan asah terus skillnya. Kalau misalnya kalian lebih berani, misalnya mau ngebangun bisnis 400.000 itu dikumpulin misalnya 2 bulan jadi 880,
or even 3 bulan jadi 1 juta sekian. Dan kalian bisa modalin bisnis kalian yang mungkin perputarannya adalah penjualan barang sifatnya mungkin makanan atau misalnya reselling atau misalnya dropshipping. Opini pribadi gue, untuk yang punya gaji UMR, menurut gue lebih bagus diputar ke sana. Loh kok, tapi kenapa kita harus taruh di instrumen keuangan? Karena gini, realitanya dengan investasi instrumen keuangan itu tuh lebih ke mindset dibanding ke return. Jadi mindset itu harus dibangun dari pas kita income sekecil mungkin, biar itu bisa compounding dan kita konsisten terus sampai income kita pas udah gede kita taruh lebih banyak lagi. Dan sebenarnya menurut gue paling simpel adalah kalian masukin ke reksadana. Reksadana itu instrumen keuangan yang dimanage oleh manajer investasi. Jadi analoginya tuh kalian lebih ke passive investing. Yang penting duit kalian itu nggak tidur dan kalian kebangun mindsetnya. And then on the other hand, kalau misalnya ditanya fokusnya harus kemana, menurut gue 80% time and effort adalah untuk menciptakan income baru. Kalau nggak upgrade gajinya, upgrade income per bulannya, atau coba bisnis baru. Semoga ini nggak terlalu bertele-tele, tapi ini lebih ke perspektif how I manage my money waktu itu pas gue gaji 3 juta per bulan. Dan seingat gue ini kalau nggak salah video kedua atau video ketiga yang gue bahas tentang manage uang di aspek creating income. Tapi menurut gue ini topik penting banget untuk dibahas, soalnya dengan cash flow kecil kita harus bisa maksimalin penggunaan uang itu semaksimal mungkin. Honestly, kalau misalnya kalian lebih pede, mungkin lebih dari 50%, mungkin 80% dari uang bulanan kalian untuk investasi itu dipakai untuk investasi di ilmu dan skill. Gue akan guarantee kalian bahwa itu bakal menciptakan return yang lebih gede dibanding instrumen finansial. Tapi kenapa nggak 100% kok? Again, investasi adalah mindset. Jadi gimana caranya bangun konsistensi adalah memulai dengan uang kecil 110.000 atau bahkan 50.000, itu bisa kita mulai invest di reksadana. Dan banyak aplikasi di luar yang kalian bisa pakai untuk mulai membangun habit dan mindset itu. Hari ini gue mau jelasin strategi dan cara-cara yang berbeda supaya teman-teman pejuang UMR bisa dapat 1 miliar pertama. Gue bakal bagi video ini menjadi 2. Pertama, gue mau jelasin cara kita hitung-hitungan supaya kita bisa dapat 1 miliar rupiah. Dan kedua, gue mau jelasin strategi-strategi yang kita bisa ambil supaya kita bisa dapat 1 miliar. Kalau misalnya video ini berguna, gue apresiasi banget kalau misalnya kalian bisa like dan subscribe supaya channel ini bisa terus bertumbuh. Let's go! Di kuliah, finance itu kelas favorit gua. Soalnya kita belajar tentang uang. Ada banyak konsep, kalau misalnya kalian mau pelajarin, kalian tinggal Google time value of money, discounted cash flow, dan juga net present value. Tapi buat ngitung gimana caranya kita bisa dapat 1 miliar pertama, rumus yang kita pakai itu adalah future value. Dan buat tahu apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa dapat 1 miliar pertama, kita harus tahu dulu nih variabelnya itu apa aja. Variabel itu cuma ada 3. Pertama itu adalah return per tahun, kedua itu adalah berapa lama kita investasi, dan ketiga, berapa yang kita bakal investasikan setiap bulan. Dan setiap kenaikan di salah satu formula, future value atau nilai di masa depan itu bakal naik. Masuk akal dong kalau misalnya kita bisa dapat return 20%, pasti kita lebih cepat nyampe 1 miliar dibandingkan kalau misalnya return per tahun kita itu 5%. Kalau misalnya kita nabung 2 juta per bulan, pasti dong return kita lebih cepat nyampe 1 miliar dibandingkan orang lain yang nabung 500.000. Dan kalau misalnya kita nabung 20 tahun, pasti dong hasil investasi kita itu bakal lebih banyak dibandingkan orang lain yang cuma bakal nabung 5 tahun. Kalian bisa Google sendiri kalkulator buat future value, tapi gue udah bikinin kalian link Google Sheet ini, soalnya menurut gue ini bakal jadi lebih simple buat kalian. Kalian tinggal klik link di deskripsi, dan ini bisa pakai handphone, tapi kayaknya lebih gampang kalau misalnya kalian buka pakai komputer. Dan kalian kalau misalnya mau pakai, tinggal klik file, lalu klik make a copy, supaya kalian bisa ngotak-ngatik sendiri, jangan ngotak-ngatik master filenya gue. Cara pakainya itu kayak gini, kalian cuma perlu otak-atik yang warna oranye ini ya, lalu yang pertama itu adalah return per tahun, yang kedua itu adalah jumlah bulan, dan yang ketiga itu adalah investasinya berapa setiap bulan. Return per tahun itu adalah return rata-rata untuk jumlah bulan yang kalian tulis di sini. Lalu ini penting, soalnya banyak orang yang tepuk punggung sendiri dan banyak gaya kalau misalnya returnnya itu bisa 18%, 22%, 40%. Tapi itu nggak penting kalau misalnya 18% atau 40% itu kalian cuma capai satu kali gara-gara itu kebetulan. Yang penting di sini adalah rata-rata dalam jangka panjang. Contoh, kalau misalnya ketik rata-rata per tahun itu 6,25%. Lalu dalam waktu 240 bulan alias 20 tahun. Dan investasi kita per bulan itu rata-rata 2,5 juta. Nilai investasi kita dalam 20 tahun itu adalah 1,2 miliar dan seterusnya. Dan kalian bisa lebih awal kita mulai, lebih gampang buat kita mencapai 1 miliar rupiah. Dan lebih awal kita mulai, nilai yang dihasilkan oleh compound interest itu bakal jadi jauh lebih besar. Sekarang sisa 2 variabel. Gimana caranya kita ningkatin return per tahun? Kita punya beberapa pilihan ya. Kita bisa investasi di reksadana, saham, kripto, index fund, deposito, dan lain-lain. Dan return dari masing-masing dengan return yang berbeda-beda. Pertama adalah reksadana tetap yang memberikan return 6% per tahun. Kedua adalah reksadana saham yang menghasilkan 10% selama 10 tahun terakhir. Dan ketiga adalah saham yang bisa menghasilkan 16% selama 10 tahun terakhir. Skenarionya adalah kita investasi 1 juta per bulan selama 25 tahun. Dan kalau misalnya kalian returnnya itu 6% per tahun, 25 tahun lagi tabungan kalian itu hampir 700 juta rupiah. Dan kalau misalnya kalian bisa dapat 10%, tabungan kalian itu menjadi 1,3 miliar rupiah. Dan kalau misalnya kalian bisa dapat 16% per tahun, tabungan kalian dalam 25 tahun bakal menjadi 14 miliar rupiah. Sekarang tinggal variabel nomor 3. Gimana caranya kita bisa naikin investasi kita setiap awal bulan? Ini cuma ada 2 cara.
Kita bisa turunin pengeluaran kita setiap bulan supaya kita bisa investasi sebanyak-banyaknya. Dan caranya gimana? Ini cuma masalah memprioritaskan hal-hal yang benar. Setiap kali kita gajian, kita harus bayar dulu nih kewajiban-kewajiban yang kita harus bayar. Misalnya kayak kos-kosan, listrik, dan juga kita sisihkan uang makan dan juga uang transport. Lalu sisanya, kita harusnya tabung dulu sebanyak-banyaknya. Misalnya 60% sampai 70% dari sisa gaji kita setelah kita potong hal-hal yang menjadi kewajiban. Baru sisanya buat hal-hal yang kita mau enjoy. Jalan-jalan, nongkrong sama temen, dan juga lain-lainnya.